Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seseorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari Aku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu Aku katakan kepadamu, selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah Aku katakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, selamat sore. Ini kita sudah sampai hari Pentakosta, kita merayakan Pentakosta, yaitu peristiwa yang pertama-tama terjadi 2000 tahun yang lalu. Para rasul menerima sebuah pencurahan Roh Kudus seperti dijanjikan Yesus. Dan peristiwa ini terjadi 50 hari setelah Paskah. Karena pencurahan Roh Kudus adalah buah dari wafat dan kebangkitan Kristus. Dan kita dengar tadi dalam bacaan pertama, setelah peristiwa ini, para murid diubahkan. Dulu mereka takut. Sekarang mereka keluar dan mewartakan wafat dan kebangkitan Yesus untuk keselamatan kita dengan berani. Dan peristiwa itu telah meluncurkan hidup gereja juga. Mereka adalah minoritas waktu itu dalam kekaisaran Romawi yang tidak bersahabat, tetapi mereka didorong dan iman akan Yesus disebarkan. Dan sejak saat itu, dari generasi ke generasi, Roh Kudus tidak pernah berhenti mendorong orang-orang percaya. Dia mendorong para rasul, para misionaris untuk mewartakan pengharapan mereka yang luar biasa. Di begitu banyak negara, di begitu banyak bahasa, Injil telah diwartakan. Dan Roh Kudus tidak hanya mendorong para misionaris di ujung-ujung bumi, tetapi juga para pria dan wanita dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi memang Pentakosta itu bukan sekedar sebuah peristiwa di masa lalu. Sejak wafat dan kebangkitan Kristus, surga terbuka. Dan Roh Kudus terus diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Gereja terus-menerus menghidupi Pentakosta. Sampai sini dan sekarang, Roh Kudus diberikan kepada orang beriman di sini, di Yakobus, di Citraland, di Surabaya, di Menganti, di Jawa Timur, di Indonesia. Kita mungkin
bertanya bagaimana Roh Kudus mengubah hidup murid-murid Yesus seperti itu. Kitab Kisah Para Rasul tadi mengatakan pada hari Pentakosta, apa yang terjadi? Pada hari Pentakosta, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. 5 kata. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. 5 kata, tapi dalam beberapa kata ini digambarkan sesuatu yang memang luar biasa. Roh Kudus itu adalah Allah. Dia adalah salah satu dari 3 pribadi Tritunggal bersama dengan Bapa dan Putra. Roh Kudus adalah roh cinta, cinta yang ada antara Bapa dan Putra. Jadi para murid dipenuhi dengan roh cinta. Memang pengalaman yang luar biasa. Karena itu Roh Kudus membuat para murid dan membuat kita mengenal Allah dari dalam, dari hati. Bukan lagi pengetahuan eksternal, tapi dari hati. Seperti Yesus bilang dalam Injil, Yesus menjanji bahawa Roh Kudus akan datang dan Yesus dan Bapa juga akan datang kepada orang yang mencintai Dia supaya mereka bisa mengenal Allah dari hati. Ini memang pengalaman luar biasa. Dan Rasul Paulus juga mengatakan dalam bacaan kedua tadi, oleh Roh itu kita berseru, Abba, ya Bapa. Ini juga bukan sebuah pengetahuan eksternal, melainkan sebuah pengalaman. Pasti Rasul Paulus pernah mengalami kehadiran Roh Kudus yang membuat dia berseru, Abba, ya Bapa. Roh Kudus membuat kita mengetahui dari hati dengan yakin bahawa Allah ada, bahawa Allah adalah Bapa kita. Dan juga Roh Kudus membuat kita mengalami Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Dan karena Roh Kudus adalah roh cinta, rasa takut para rasul pun hilang. Ya, tadi sebelumnya mereka takut, tapi langsung setelah Pentakosta mereka keluar dengan berani. Sukacita dan kasih Kristus meluap dari hati mereka. Mereka dipenuhi dan ini meluap. Rasanya seperti jatuh cinta. Pernah jatuh cinta? Seseorang yang jatuh cinta siap melakukan apa saja untuk orang yang dicintainya. Dan juga seseorang yang jatuh cinta selalu berpikir tentang orang yang dicintainya. Ini seperti itu dengan Roh Kudus. Roh Kudus membuat orang jatuh cinta pada Tuhan. Jatuh cinta pada Tuhan. Roh Kudus memenuhi dengan damai, sukacita dan kekuatan untuk menghadapi semuanya. Siap untuk melakukan apa saja untuk Tuhan. Dia mendorong untuk mencintai sesama juga. Dan dia membuat kita tidak hidup menurut daging, melainkan dalam roh. Seperti dikatakan Rasul Paulus. Tidak hidup menurut daging, melainkan dalam roh, yaitu dengan memberi diri kita sendiri. Di saudara-saudari, hari ini pertama-tama kita mau memuji Roh Kudus atas karyanya. Atas karya Pentakosta yang luar biasa. Dan atas Pentakosta yang terus berlanjut di dalam kehidupan gereja dan dunia. Roh Kudus adalah Allah. Dia adalah salah satu dari 3 pribadi Tritunggal bersama Bapa dan Putra. Dan serta Bapa dan Putra, Roh Kudus disembah dan dimuliakan. Seperti sebentar lagi kita mengakui dalam syahadat kita. Roh Kudus disembah dan dimuliakan serta Bapa dan Putra. Jadi hari ini marilah kita berdoa agar Roh Kudus memperbarui kita, kiranya ia membuat kita mengenal Allah lebih dalam
Ia menjadikan kita saksi-saksi Yesus, saksi-saksi yang penuh sukacita dan berani, saksi-saksi yang penuh dengan belas kasihan. Ya Tuhan, utuslah roh-Mu dan jadi baru seluruh muka bumi. Amin.